warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 SDIT Jabal Nur. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan bagian-bagian sudut. Ini tentang sudut ya, semua sudut nanti mulai mengukur sudut sampai menggambarnya. Ini ada di buku ESPS halaman 166. Ini pengertian dan bagian-bagian sudut. Dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Nah, ini garis lurus. Ini bertemu di sebuah titik, ini akan membentuk sudut-sudutnya yang ini. Ini juga iya. Ini ada garis, dia bertemu di titik ini, Q. Maka ini membentuk sudut. Dua garis tersebut dinamakan kaki sudut. Jadi kaki sudutnya ini adalah AC dan AB. Bacanya enaknya dari sini, dari sudutnya itu AC, AB. Kalau ini QP, QR, itu adalah kaki sudutnya. Titik pertemuan dua garis dinamakan titik sudut ini. A, ini namanya titik sudut. Jadi pas di sudutnya ini namanya titik sudut. Ini Q juga namanya titik sudut. Kalau nama sudutnya, cara memberi nama sudutnya dilihat. A ini harus dia letaknya nanti di tengah. Jadi dia A-nya di tengah-tengah, kemudian C sama B-nya boleh dibolak-balik. Boleh C dulu baru B atau B dulu baru C. Sudut BAC atau CAB, yang penting ini yang wajib itu A-nya di tengah-tengah. Kalau A-nya di pinggir itu salah ya, karena bacanya kayak gini, CAB atau BAC. Jadi harus berurutan. Kalau kalian nulisnya kok ABC, ABC berarti sudutnya harusnya menghadapnya ke sana. Ini juga sama, ini PQR atau RQP. Nah, simbol sudut, ini kan ditulisnya sudut BAC ya. Simbol sudut itu bisa dengan simbol seperti ini. Ini namanya simbol sudut. Ini dibaca sudut BAC, sudut CAB. Itu ya. Nah, sekarang kita akan mengukur sudut. Mengukur sudut itu kita harus mempunyai yang namanya penggaris busur. Penggaris busur itu seperti ini ya. Kalau saya sarankan kalian kalau beli itu yang bentuknya transparan kayak gini. Jangan yang tengahnya ini ada bolongnya, kan ada kan yang lebih tebal itu di sini ada bolong, sudah lebih mahal, tetapi itu ternyata malah membuat pengukuran sudutnya itu tidak valid. Jadi bisa geseh atau bisa berbeda ukurannya. Maka beli yang seperti ini aja, yang lebih murah. Tapi ini lebih mudah digunakan dan biasanya mengukurnya itu lebih terukur. Cara mengukur sudut gimana? Misalnya ya, ini ada gambar sudut seperti ini. Cara mengukurnya adalah ini pas titik sudutnya itu kita tempelkan nanti pas di sini, di pertemuan garisnya ini. Nah, kalau di sini bolong kan kalian nggak bisa menentukan mana yang mau ditempelkan di sini. Makanya pilihlah yang penggaris yang seperti ini, yang transparan, yang tipis aja biar bisa agak ditekuk-tekuk kayak gini juga. Ini ya, yang titik sini ditempelkan di titik sudutnya gini. Tetapi yang kalau kayak gini salah. Kenapa? Karena yang garis ini, garis ke kanan sama ke kiri ini, salah satunya boleh yang sebelah kiri, boleh sebelah kanan, harus nempel di salah satu kaki sudutnya. Boleh nempel di sini, boleh nempel di sini. Jadi caranya titiknya dipaskan dulu B-nya, kemudian garis ini, garis BA-nya itu sudah tempelkan di garis yang sebelah sini. Nah, jadi nggak kelihatan kan garisnya. Ini gini, atau bisa juga begini. Nah, kayak gini. Kalau gini gimana Ustazah? Ini kan juga nempel nih. Ini titiknya nempel, garisnya juga nempel. Nggak bisa, nggak boleh. Jadi sudutnya ini harus ada di dalam penggarisnya. Kalau kayak gini, sudutnya ada di luar penggaris. Gimana mau ngukurnya? Jadi dia harus ditutupi sama penggarisnya itu. Harus ketindihan penggaris ini. Ini juga nggak boleh nih. Kalau kayak gini juga nggak boleh. Paham ya? Jadi yang benar seperti ini, nih, atau seperti ini. Ingat, titik sudutnya harus pas di sini, kemudian salah satu garisnya harus nempel di garis yang ini. Sekarang kalau kayak gini, saya pakai yang ini ya. Perhatikan, ini kan yang nempel di garis itu kan yang ini, garis AB ini, yang kaki sudut AB, yang BA ya. Ini berarti kita lihat arahnya ke sana. Ini ada angka 0, ada angka 180 derajat. Karena ini nempel di garis yang ini, yang bawah ini, maka yang kita pakai adalah angka yang ada di luar, bukan yang di dalam, karena kita mulainya dari 0. Maka ini kita lihat berhentinya di mana, garis ini, garis yang BC ini. Ternyata dia berhentinya di sini, di antara 70 sama 60. Kalau kita perpanjang, misalnya ini diperpanjang gitu ya, ternyata dia nanti akan berhenti di antara 110 sampai 120. Maka besarnya adalah ini di tengah-tengahnya ya. Ini kalau diperpanjang kayak gini. Jadi dia ketemunya adalah 110 lebih tetapi kurang dari 120 atau 115 derajat. Nah, sekarang kalau ukurnya kayak gini, apakah ketemunya sama? Kita lihat. Nah, sekarang yang nempel garisnya itu adalah yang sebelah sini, ya kan?
Nah, kalau yang sebelah sini kita lihat nolnya ternyata ada di dalam. Maka yang kita lihat adalah angka yang di dalam. Jadi yang dilihat itu mulai nolnya tuh di mana, di luar apa di dalam. Kadang pakai yang di luar, kadang pakai yang di dalam. Tergantung, oh kaki sudut ini arahnya ke sana, nolnya ada di dalam. Maka kita pakai yang di dalam angkanya. Ingat ya, di dalam ya. Kemudian ini kita lihat nih, ditarik dia pas tengah-tengahnya ini. Ingat, pakainya di dalam, jangan pakai yang di luar. Di dalam antara 110 sampai 120 di tengah-tengahnya, maka dia 115 derajat. Dan kita lanjutkan sekarang ke jenis-jenis sudut. Ada namanya sudut lancip, siku-siku, tumpul, dan lurus. Sudut lancip itu jika besarnya itu antara 0 sampai 90 derajat. Jadi kalau misalnya 79, 89, 80, 60 itu namanya sudut lancip ya. Gambarnya kayak gini. Jadi dia runcing. Kalau sudut siku-siku itu dia pas 90 derajat. Pas. Kalau tumpul, dia kebalikannya yang ini, yang lancip. Dia antara 90 derajat sampai 180. Jadi dia melebar. Kemudian kalau sudut lurus adalah dia lurus bentuknya. Jadi patokannya itu ini, patokannya yang 90. Kalau dia mengecil namanya sudut lancip, kalau dia melebar namanya dia sudut tumpul. Tetapi kalau dia melebarnya sampai lurus namanya sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Nah, sekarang kita ke soalnya ya. Di sini perintahnya adalah tentukan nama sudut, kaki sudut, titik sudut, besar sudut, dan jenis sudut dari sudut-sudut yang ada di dalam gambar ini. Kita lihat dari nomor 1. Yang A dulu, nama sudutnya. Nama sudutnya itu nama sudut ya. Ini untuk yang nomor 1 saya tuliskan dulu seperti ini. Nama sudutnya itu, ingat, dilihat dulu sudutnya itu ada di sini. A itu harus di tengah-tengah. A harus di tengah-tengah, pinggirnya bebas. C, B, kemudian dikasih simbol sudut kayak gini. Atau bisa juga A di tengah-tengah, ini B, ini C. CAB boleh, BAC boleh. Itu yang nama sudut. Sekarang yang kaki sudut. Kaki sudut itu bacalah dari sudutnya ini, lebih mudah. Di arahnya ke sana namanya AB, arahnya ke sana namanya AC. Maka AB dan AC. Kemudian titik sudut. Titik sudutnya ini, tengah-tengahnya ini apa? Titik sudutnya A. Maka titik sudutnya adalah A. Kemudian besar sudutnya kita hitung. Tempelkan ya, ingat. Ini ditempelkan. Pas, ini pas di titik sudutnya. Kemudian salah satu garis harus nempel di yang garis paling bawah ini. Kita lihat garis paling bawah itu yang mengarah ke sana. Ini nolnya ada di dalam. Berhentinya di mana ini? Ingat, jangan dibaca yang dalam ya, karena nolnya ada di dalam. Berhentinya di sini, maka besarnya adalah 50 derajat. Kemudian yang E, jenis sudutnya apa? Ini kurang dari 90, berarti dia adalah sudut lancip. Sekarang yang nomor 2 ya. Nomor 2 yang A, nama sudutnya dulu. Sudutnya boleh pakai kata-kata gini, nggak pakai simbol boleh. Apa yang harus di tengah-tengah? Ini F. Untuk pinggirnya bebas. D sama E, atau sudut F-nya di tengah-tengah, E-nya di depan, D-nya yang di belakang. Ya, gini boleh ya. Jadi mau pakai yang seperti ini boleh. Atau pakai yang tulisan sudut boleh. Kalau nggak ada cuma langsung di FE malah nggak boleh. Jadi harus ada kata-kata sudut atau ada simbol seperti ini. Kemudian kaki sudutnya. Kaki sudutnya adalah FE dan FD. Kemudian titik sudutnya yang mana? Ini titik sudutnya yang ini, F. Kemudian besar sudutnya kita hitung. Kita ukur ya. Tempelkan kayak gini, ya kan? Tempelkan. Ini nempel salah satu garisnya yang paling dasar, nih pas di titiknya. Kita lihat nolnya di mana ini? Nolnya ada di luar, maka pakai yang angka yang di luar. Oh, ternyata di sini angkanya cuma 1 aja, 90. Oh, berarti dia besarnya adalah 90 derajat. Sudut apa yang 90 derajat? Sudut siku-siku. Nomor 3, nama sudutnya. Nama sudutnya ini saya pakai simbol. Ini yang di tengah-tengah apa? P. Yang tengah-tengah sini P, yang pinggirnya R sama Q, atau boleh Q dulu. Yang penting P-nya ada di tengah-tengah. Kemudian kaki sudutnya yang mana? PQ dan
PR. Kalau titik sudutnya yang mana ini? Titik sudutnya itu yang pas sudutnya itu P, kemudian besar sudutnya. Nah, kalau arahnya ke bawah nanti juga dia harus arah ke bawah gini juga ya. Tempelkan. Lihat ini. Sana ya arahnya, nolnya ada di dalam. Nolnya di dalam. Kemudian berhentinya di mana ini? Ingat, nolnya di dalam, maka pakailah angka yang di dalam. Angka yang di dalam adalah yang ini, 110 derajat. 110 derajat. Ini sudut apa? Sudut tumpul. Ini sekarang yang nomor 4. Dari nama sudutnya dulu, sudut apa ini? Nih, ingat, tengah-tengah ini M-nya. Pinggirnya K sama L, atau L-nya dulu baru K, tapi M-nya harus di tengah. Kaki sudutnya baca dari sini, dari titik sudutnya MK dan ML. Titik sudutnya ini M, kemudian besar sudutnya. Nah, dia arahnya ke atas nih. Tapi kalau kalian kayak gini ya nggak bisa ya. Nah, ini kan harus satu nempel. Sini. Sini boleh? Begini juga boleh. Terserah kalian mau pakai yang mana. Ini saya begini. Maaf, garisnya kebalik. Nah, ini arahnya ke sana, nolnya ada di dalam. Maka nanti yang dipakai juga yang di dalam. Nah, ini di dalam ternyata dia antara 70 dan 80 nih, pas di tengah-tengahnya. Berarti kalau kita tarik dia ada di sini ya. Jadi pakai yang di dalam antara 70 dan 80, maka namanya 75 derajat. 75 derajat itu kurang dari 90. Jadi dia adalah sudut lancip. Ini nama sudutnya. Sudut G-nya ada di tengah-tengah, pinggirnya H sama I, atau I sama H. Kemudian kaki sudutnya baca dari titik sudutnya dulu, GH, dan ke sana, GI. Titik sudutnya G, berapa besarnya? Kita ukur ya. Tempelkan titik sudutnya, kemudian tempelkan juga ini garisnya salah satu. Kita lihat ini arahnya ke sana, yang nempel di bawah ini ya. Pakai angka yang di luar, nolnya di luar, maka nanti yang dibaca yang di luar. Sini nih, berhentinya di sini. Antara 140 dan 145 pas di tengah-tengahnya, maka nggak bisa lebih dari 150, tapi lebih dari 140. Jadi 145 derajat. Dia lebih dari 90. Ini lebih besar dari 90, maka namanya adalah sudut tumpul.